Ngeten iki kula terangaken. Orang munafik niku muncul sakwise Islam kuat di Madinah. Ya, sakwise Islam kuat teng Madinah. Niku beberapa kali tenggene masalah ngaji teng pengajian niku kaitane wong munafik iku kalian Kanjeng Nabi kalian sahabat. Tapi kali ini lebih fatal. Ini ku urusane ngomentari sedekah. Ngeling-eling tenan. Peristiwa paling tragis sing dadekno wong munafik umpama dijalukno sepuro Nabi tetep ra disepuro niku menyangkut sukhriyatus sedekah. Eling-eling. Peristiwa paling ekstrim, paling orang munafik dianggap salah. Niku peristiwa sukhriyatus sedekah. Niku ngenyek napa? Sedekah eling-eling. Dan ini peringatan bagi kita semua sebagai seorang muslim. Kalau bolak-balik matur teng mriki teng ngaji teng putih bolak-balik matur. Sedekah itu bukan nilai jumlah nominal, tapi nilai fungsi. Lalu kalau bolak-balik matur, iso wae sedekah dua berkawan yang miskin dengan berat 1 kilo luwih utama timbang sedekah antar wong sugih. Misale sampean sugih, kelar kaji sangu 50 juta. Duwe kanca sugih disangoni 1 juta. Artinya orang kaya yang kelar kaji ini kan nggak begitu mendesak butuh duit sampean 1 juta karena dia kelar kaji. Beda dengan dua orang miskin berkawan. Tukang becak kancanan tukang becak padha islame. Anakku lahir gak di beras blas, diutangi beras tak gitu. Tapi taruhannya nyawa, kalau tidak dipinjamin beras, maka keluarganya situ tidak makan. Berarti beras 1 kilo antar orang miskin berhutang yang untuk makan ini tentu nilainya lebih tinggi ketimbang 1 juta kanggo nyangoni wong napa kaji. Karena ini antar orang kaya dan tidak mendesak. Paham? Ini rungono tenan. Dalam sistem sosial kita, jejaring sosial kita, sistem sel-sel kehidupan kita, itu yang menjadikan kita hidup sampai sekarang ya sel-sel ini. Malah nek dinyak kok Allah ora trimo tenan. Kulo baleni malih. Sing ndadekno kita sak buyut-buyut kita, sak leluhur kita ijek urip. Iku sistem sedekah sing sel-sel begini. Mungkin kita sekarang tidak ngalami, tapi mungkin orang tua kita, mbah kita tahu radhi beras diutangi tonggo beras 2 kilo. Tahu apa kelahiran tidak kuat moro puskesmas diutangi atau dipinjemi tukang gojek dan sebagainya dan sebagainya. Atau toleransi tukang becak yang mau nggak dibayar dulu, mergo ngetero kelahiran. Artinya yang kita alami sekarang kita punya ketahanan hidup itu baru kayak sel-sel sedekah yang kecil-kecil ini. Tapi punya nilai yang cukup prinsip. Timbang sekarang sedekahnya mensos yang mungkin jumlahnya miliar. Atau donatur dari barat jumlahnya miliar. Tapi saat kita sebenarnya tidak mendesak. Sebab itu sel-sel sedekah yang taruhannya nyawa ini ketika dinyek wong munafik kok gak trimo tenan. Sampai umpama dosa iki jalur para nabi tetep ra disepuro. Luang fatal kan. Kulo nu ngrasakno tenan. Nggih, kulo nu ngrasakno. Kulo baleni malih. Sistem sel, sistem jaringan sosial itu di Mekah, di Madinah, di Indonesia, di seluruh dunia itu sama. Jika antar orang miskin berkawan, tentu pinjam meminjam itu masih urusan nyawa, karena taruhannya apa? Nyawa, itu masih seputar makan. Nah, nak loro taruhannya nyawa tenan. Wong lara itu periksa dokter, nak sejat-sejat. Jadi sekali sing nulung urusannya nyawa tenan. Nah, juga mboten pukulan periksa dokter. Kulit ralus ya periksa apa? Dokter. Sing nulung rapati diganjar urusane engkek mawon. Paham ya urusan apa? Wong lara sekali periksa wis fatal. Mergo nek arah kecil-kecil mboten periksa. Jadi sing nulung gajaran tenan wong taruhane nyawa. Niki ruwono tenan. Meskipun sing nulung ya padha kerene, tukang becak, ditumpakno ojek. Tapi ini ketika dihina, ngendikane Allah, disepuro ora. Nah sekarang kalau terusakan sing kaitane munafik zaman Nabi. Iki rumono tenan. Mayoritas sahabat saat itu juga miskin. Nabi untuk wahyu instruksi perang Tabuk. Nggih perang napa? Tabuk. Niku sing disebut perang Dzatil Usrah, perang paling sulit. Niku sahabat-sahabat yang kaya kayak Sayyidina Utsman itu menyumbangkan sekian ratus unta, sekian ratus napa jenenge kuda. Sekian ribu persenjataan. Begitu juga Tolha, Abdullah bin Zubair, itu orang-orang yang kaya-kaya. Tapi yang hebat apa? Ini harus jadi pelajaran bagi kula jenengan. Sahabat-sahabat yang miskin, cara mriki kados tukang becak, tukang sayur, orang-orang miskin.
itu tidak membebani konsumsi pada Nabi dan pasukannya Nabi. Mereka urusan konsumsi yang kira-kira perjalanan sampai 1 bulan itu ditanggung sendiri. Padahal mereka orang-orang miskin. Sampai dalam kejadiannya satu orang itu hanya berbekal 1 genggaman kurma. Iku nganti wis entek kurmane niku kulite jek disesep. Bahkan sebagian sahabat itu 1 kurma diisep 2 orang. Napa? 2. Tapi gara-gara sistem ini juga semua uang besar dari sahabat-sahabat kaya, dana besar, kados saking Abdul bin Zubair, saking Tolha, saking Utsman, itu dipakai persenjataan atau kecukupan militer. Tidak perlu dibelanjakan beras untuk konsumsi ini. Kalau bolak-balik nyontok ngoten, tapi mungkin kalau di tradisi kita tidak populer. Tapi kalau saya berani, artinya berani tidak populer. Kalau nyontok bolak-balik, kalau Jamiah Istighosa itu 5.000 orang. Sing sugih nyumbang 2 juta, sing setengah juta, sing sugih banget 10. Uang 20 juta itu misalnya dalam jamaah ngaji itu dipakai perpustakaan, itu untuk kitab pirang-pirang judul. Tapi kalau yang miskin gak urun digo konsumsi untuk sego sak piring. Sing mangan yo ora warak, bariku yo gak ono bekase. Karena yang miskin menjadi beban yang urusan konsumsi. Nah, itu perang Tabuk harus jadi pelajaran. Orang-orang miskin yang miskin ini tidak jadi beban konsumsi. Sehingga uang-uang besar oleh Rasulullah tetap digunakan untuk beli peralatan militer. Sementara yang miskin menyelesaikan masalahnya sendiri, termasuk dengan penyelesaian paling tidak itulah, cara paling minimalis. Gini kok ana wong loro mau sak ukur mau sak genggam, wis entek dagingnya jadi dipangan isine. Sampai gendena. Fakana ahaduhum yamus sutam rotan wayatana wa bainahum. Ada lagi 5 sahabat, mau duwe unta sitok. Karena perjalanan panjang dari Madinah ke Tabuk. Wis 1 kilo sing numpak aku kok 1 kilo kuwi. Dan dia sampai hasil sampai Tabuk. Padahal bermil-mil jaraknya dari Madinah. Iki rumono tenan peristiwa. Sehingga apa yang terjadi? Karena orang miskin tidak membebani angka besar, biaya-biaya besar, maka perang itu bisa dilakukan mereka yang kaya, yang miskin. Karena yang miskin tidak jadi tanggungan yang kaya. Ini ruang tenan. Kaya apa? Andikan itu bisa dipraktekkan sekarang. Sehingga uang-uang besar atau dana besar untuk hal-hal yang monumental, yang miskin terlatih menyelesaikan masalahnya apa? Sendiri. Ini penting kalau hari ini. Terlatih menyelesaikan masalahnya sendiri. Ini wonten sing haru, guys. Wonten sahabat badhe perang besar. Padahal di Tabuk ini nanti yang dihadapi pasukan Romawi ini. Pasukan apa? Romawi. Itu ada sahabat sing hanya punya kuda 1. Padahal miliknya 10 sahabat, nanti jatah gantian. Kemudian hanya sangu kurma 1 genggam. Engkok mangane nggih gentena. Mangane pelaturane ngene. Engkok nak mangan aja dilek. Nak dilek gak langsung tak. Mau kon dimut gentenan, napa disesep napa? Genten. Itu kan itu ada riwayatnya itu. Akurat, saya punya data akurat. Tapi apa yang terjadi lewat barokah perjuangan ini, jumlah orang Islam yang bisa perang di Tabuk sangat banyak, menandingi jumlahnya pasukan Romawi.